Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang letak tai lalat yang bisa membawa keberuntungan ataupun hoki. Jadi menurut primbon Jawa bahwa tai lalat itu juga mempunyai makna dan arti tertentu bagi orang yang mempunyainya. Dan yang kita bahas kali ini adalah letak tai lalat yang memang khusus bisa membawa keberuntungan ataupun hoki bagi yang mempunyainya. Yang pertama adalah tai lalat yang terletak di dahi. Nah, jadi di dahi. Di dahi ini bisa di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan itu mempunyai arti bahwa orangnya itu biasanya cenderung kesehatannya bagus dan juga masalah keberuntungan terutama kekayaan akan mudah didapat. Kemudian yang di sebelah kiri, jadi dahi yang sebelah kiri itu perwatakan orangnya biasanya agak egois dan juga manja. Tetapi kedua-duanya ketika mempunyai tai lalat di dahi ini bisa membawa keberuntungan ataupun hoki bagi pemiliknya. Nah, jadi masalah karirnya juga bagus ke depannya, kemudian juga masalah keberuntungan yang lain juga akan bagus. Kemudian yang nomor 2 adalah letak tai lalat yang ada di tulang pipi. Nah, ini juga bisa di kanan dan kiri. Orang yang mempunyai tai lalat di tulang pipi itu cenderung memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungannya. Jadi orangnya itu disegani dan mempunyai pengaruh yang bagus. Di samping itu juga masalah keuangan itu juga semakin baik. Jadi mempunyai dampak keuangan yang bagus. Ini kalau di tulang pipi. Ini dampak keuangan juga bagus. Kemudian pengaruh terhadap lingkungan juga bagus. Yang selanjutnya adalah yang nomor 3, ketika panjenengan mempunyai tai lalat di alis. Nah, alis ini bisa di kanan ataupun di kiri. Itu cenderung orangnya adalah seseorang yang mempunyai jenjang karir yang stabil. Jadi kalau di alis ini ya, di kanan dan kiri itu sama saja, itu mempunyai jenjang karir yang bagus, stabil ya. Kemudian juga akan sukses, biasanya itu akan sukses di berbagai karir yang lain. Jadi meskipun sering berganti karir, itu biasanya di karir yang baru pun akan mengalami kesuksesan. Ini kalau di alis. Yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah di atas bibir. Nah, di atas bibir sini. Nah, di atas bibir itu cenderung orangnya itu modis biasanya. Jadi orang yang mempunyai letak tai lalat di atas bibir itu orangnya modis. Kemudian juga selalu tampil dengan beda. Gaya berpakaian itu selalu cenderung orangnya selalu modis, berganti dengan yang baru ya. Orangnya selalu berpakaiannya pun rapi biasanya, penampilannya dijaga. Nah, kemudian juga orang ini cenderung populer. Nah, ini di lingkungannya itu cenderung populer. Ini kalau mempunyai tai lalat di atas bibir. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah letak tai lalat di antara kedua alis mata. Jadi di sini. Nah,
Kalau panjenengan mempunyai tai lalat di antara kedua alis mata, maka cenderung panjenengan beradaptasi dengan lingkungan itu sangat mudah. Artinya panjenengan itu orang yang supel. Jadi mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru sekalipun. Di samping itu juga mempunyai jiwa pemimpin yang baik. Nah, dengan mempunyai jiwa pemimpin yang baik ini cenderung keberuntungan dalam hal finansial ataupun ekonomi, maka akan cenderung keberuntungannya bagus. Artinya letak tai lalat di atas ini ya, di antara kedua alis ini berarti akan membawa hoki bagi panjenengan, dan cenderung orangnya adalah orang yang cerdas dan wawasannya luas. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah ketika panjenengan mempunyai tai lalat di kelopak mata. Jadi di sini ya, di kelopak mata. Nah, itu cenderung akan mendapatkan keuangan yang bagus. Artinya hidup panjenengan ini masalah keuangan tidak perlu khawatir. Ini bagus keuangannya. Kedepannya juga akan bagus. Kemudian juga kalau di kanan, ya, ini kalau di kanan itu keberuntungan sangat baik. Ya, keberuntungannya panjenengan itu sangat baik. Juga untuk menggapai kekayaan itu lebih cepat. Nah, di samping itu juga biasanya itu dengan bekerja tidak terlalu keras pun, itu biasanya juga keberuntungan itu akan cepat menghampiri panjenengan. Ini kalau di kelopak mata yang bagian kanan. Nah, kalau di kelopak mata bagian kiri itu memang cenderung agak egois dan terutama suka mementingkan masalah kedudukan. Nah, tetapi masalah keberuntungan itu bagus. Artinya hokine panjenengan itu bagus. Meskipun mempunyai sifat yang agak egois itu tadi. Dan memang masalah kedudukan ini panjenengan pentingkan betul. Nah, kemudian kalau panjenengan itu mempunyai tai lalat di telapak tangan, ya, di telapak tangan, ini cenderung pandai mengatur keuangan. Di samping itu juga orangnya suka menolong kepada orang lain. Ya, ini kalau di telapak tangan. Ini cenderung suka menolong kepada orang lain, kemudian pandai mengatur keuangan, kemudian juga biasanya ini orang yang setia. Jadi cenderung orangnya itu setia. Ini kalau di telapak tangan. Ini bisa di kanan, bisa di kiri. Kemudian yang terakhir, ini yang nomor 8, kalau panjenengan mempunyai tai lalat di kaki. Nah, ini di telapak kaki ya, di telapak kaki. Di telapak kaki. Itu cenderung panjenengan itu orangnya adalah suka berpetualang. Yang artinya memang panjenengan itu tidak begitu betah kalau berada di suatu tempat tertentu. Jadi panjenengan itu sukanya memang mencari tempat-tempat yang baru. Nah, mempunyai kemudian juga kepengen mencari hal-hal baru. Di samping itu juga panjenengan biasanya mempunyai jiwa pemimpin yang bagus. Jiwa pemimpinnya juga kuat. Nah, dengan begitu maka keberuntungan akan menaungi panjenengan. Di samping itu juga masalah hoki, karir, dan juga masalah keuangan ini juga akan bagus. Jadi itu letak-letak tai lalat yang ada di tubuh panjenengan yang mempunyai makna keberuntungan ataupun membawa hoki. Nah, setelah mengetahui semacam ini, jangan lantas panjenengan terus berdiam diri saja. Yang artinya apapun yang terjadi, panjenengan sebagai syariatnya harus tetap bekerja secara keras, kemudian juga bekerja secara cerdas, dan juga bekerja secara ikhlas. Dengan begitu maka itu tadi sebagai jalan atau sarana agar keberuntungan panjenengan itu tadi akan cepat terwujud.
Dan panjenengan tetap harus selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga masalah rezeki ini adalah yang mengatur, adalah hak mutlaknya daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah yang berkaitan dengan tai lalat itu adalah sebagai wadah sebenarnya. Ketika wadah itu sudah ada tetapi panjenengan tidak mengisinya, maka apa yang panjenengan yang diprediksi, apa yang dikatakan oleh primbon ini tidak akan terjadi. Jadi sebagai wadah bahwa sebenarnya memang sudah ada keberuntungan di situ. Maka tinggal panjenengan real action. Bekerja secara keras, bekerja secara cerdas, dan juga bekerja secara ikhlas. Dengan begitu maka akan klop. Dan apa yang panjenengan cita-citakan, masalah hoki dan keberuntungan akan cepat dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang mungkin mempunyai tai lalat seperti apa yang sudah saya katakan tadi, monggo silakan berbagi pengalaman dengan sedulur-sedulur yang lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.